Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini, pada video ini, saya akan coba berbagi ilmu tentang metode penelitian, khususnya metode penelitian di bidang pendidikan biologi. Nah, kenapa saya membuat video ini? Ini tidak lain tidak bukan untuk membantu para mahasiswa yang mencoba mencari alternatif penelitian. Alternatif penelitian yang tidak perlu mengambil data ke sekolah. Karena apa? Karena pada saat ini kebanyakan sekolah sedang tutup akibat adanya pandemi virus corona. Oke. Jadi ada dua video yang akan saya share, yaitu penelitian kualitatif, video tentang penelitian kualitatif, dan video tentang penelitian pengembangan. Jadi saya coba memberikan solusi tentang jenis-jenis penelitian yang tidak memerlukan aktivitas mengambil data di lapangan. Nah, pada video pertama ini saya akan coba menjelaskan tentang metode penelitian kualitatif. Jadi jenis dan metode penelitian kualitatif pada bidang pendidikan biologi. Oke, tidak menunggu lama, kita langsung saja ke materi. Pertama, selayang pandang dulu bahwa tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitikberatkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji, daripada memerincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait. Jadi di sini titik beratnya gambaran lengkap tentang fenomena yang dikaji. Ini kualitatif. Jadi kita tidak melihat kaitan antara fenomena itu, tapi hanya melihat gambaran tentang fenomena yang dikaji secara lengkap. Nah, ini kualitatif. Nah, harapannya tadi karena pemahaman yang lengkap, gambaran yang lengkap, maka harapannya diperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena tersebut yang selanjutnya dapat dihasilkan sebuah teori. Nah, karena tujuannya berbeda dengan penelitian kuantitatif, maka prosedur pengolahan data dan jenis penelitian kualitatif juga berbeda. Nah, setidaknya ada 8 jenis penelitian kualitatif, yakni etnografi, studi kasus, studi dokumen atau teks, observasi alami, wawancara terpusat, fenomenologi, ground theory, dan studi sejarah. Adapun pada pembahasan kita kali ini hanya dibahas 3 jenis, yaitu etnografi, studi kasus, dan studi dokumen. Jadi pertama kita bahas dulu dari penelitian etnografi. Nah, saya tidak akan panjang lebar menjelaskan ini. Intinya etnografi ini studi tentang perilaku yang terjadi secara alami dalam sebuah budaya atau sebuah kelompok sosial tertentu. Intinya di sana. Nah, jadi karena melihat sebuah perilaku alami, maka penelitian etnografi ini biasa disebut dengan penelitian lapangan.
Jadi datanya diperoleh secara mendalam melalui observasi dalam waktu yang lama. Selain observasi bisa melalui wawancara dan lain sebagainya. Nah, ini penelitian etnografi. Tidak seperti jenis penelitian kualitatif yang lain, di mana data dianalisis setelah selesai pengumpulan. Jadi setelah selesai pengumpulan data di lapangan, dianalisis data tersebut. Nah, untuk penelitian etnografi, data ini dianalisis ketika dikumpulkan di lapangan sesuai konteks atau situasi yang terjadi pada saat data dikumpulkan. Seperti itu. Etnografi. Penelitian etnografi ini bersifat antropologis karena akar-akar metodologinya dari antropologi. Jadi tidak hanya di lapangan, bisa juga etnografi ini dilakukan wawancara ya, bersama misalnya kepala sekolah atau pihak-pihak yang terkait seperti guru atau staf kependidikan. Jadi bisa melalui wawancara. Jadi tidak perlu juga harus pergi ke lapangan. Berikutnya kita lihat bahwa di bidang pendidikan biologi juga bisa dilakukan penelitian etnografi. Contohnya di sini. Misalnya pada judul penelitian etnografi tentang budaya sekolah dalam pendidikan karakter di sekolah dasar. Ini contoh penelitian etnografi. Nah, contoh yang lain, ini eksplorasi nilai pendidikan biologi berwawasan lingkungan dalam tradisi budidaya Tito Alba, Desa Telogoweru, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak. Nah, ini juga penelitian etnografi. Nah, penelitian berikutnya adalah penelitian studi kasus atau case studies, yaitu sebuah penelitian tentang individu, kelompok, atau organisasi pada waktu tertentu. Tujuannya memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas. Jadi studi kasus ini datanya dianalisis menghasilkan sebuah teori. Data studi kasus ini dari wawancara, observasi, dan arsip. Nah, kita lihat di sini contoh penelitian biologi yang studi kasus. Misalnya studi kasus permasalahan dalam proses pembelajaran konsep genetika di SMA Negeri 2 Seulimum, Kabupaten Aceh Besar. Nah, ini contoh studi kasus di biologi. Kemudian contoh yang lain misalnya aplikasi mobile learning ilmu biologi untuk siswa kelas 10 sekolah menengah atas berbasis Android. Nah, ini juga studi kasus. Kemudian yang lain, contoh yang lain, persepsi mahasiswa calon guru biologi tentang pembelajaran materi evolusi di SMA. Studi kasus mahasiswa pendidikan biologi FKIP Universitas 11 Maret Surakarta. Nah, ini juga penelitian biologi, pendidikan biologi yang studi kasus. Dan contoh yang lain misalnya studi pengelolaan laboratorium pembelajaran biologi di Madrasah Aliyah Negeri Man, Kota Bandar Lampung. Atau studi kasus implementasi pendidikan karakter melalui kultur sekolah di SMK Negeri 2 Depok, Sleman. Nah, tadi contoh-contoh yang saya berikan itu studi kasus. Jadi banyak sekali penelitian biologi yang studi kasus. Jadi Anda tidak perlu bingung untuk melakukan penelitian studi kasus. Tidak perlu ragu, di biologi juga bisa melakukan studi kasus. Nah, oke, penelitian yang lain, penelitian kualitatif yang lain adalah penelitian studi dokumen atau dokumen study. Studi dokumen merupakan kajian yang menitik beratkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Jadi intinya, penelitian studi dokumen ini Anda meneliti dokumen-dokumen berupa buku teks, surat kabar, majalah, surat-surat, film,
catatan harian, naskah, artikel, dan sejenisnya. Yang berikutnya, dokumen-dokumen tersebut dianalisis gitu kan untuk menemukan sebuah pemahaman tertentu. Nah, ini studi dokumen. Nah, di biologi banyak contoh-contoh penelitian studi dokumen. Misalnya ini. Misalnya penelitian tingkat berpikir kognitif mahasiswa berdasarkan bentuk pertanyaan pada mata kuliah biologi umum. Nah, jadi misalnya pada mata kuliah biologi umum ini kita lihat misalnya ada lembar kerja. Nah, lembar kerjanya ini dikumpulkan. Kemudian jawaban mahasiswa pada lembar kerja tersebut atau jawaban siswa pada lembar kerja tersebut kita analisis. Nah, itu yang disebut analisis dokumen. Jadi yang dianalisis adalah dokumennya yang berisi hasil jawaban atau pertanyaan-pertanyaan si mahasiswa tadi. Kemudian contoh yang lain, telaah kesalahan konsep pada buku ajar biologi. Nah, ini juga analisis dokumen. Jadi dikumpulkan buku ajarnya, kemudian Anda ditelaah apa kesalahan-kesalahan konsep yang di sana, yang terjadi pada buku ajar biologi tersebut. Nah, ini contoh yang lain dari penelitian biologi kualitatif jenis studi dokumen. Jadi sangat mudah penelitian studi dokumen ini, tinggal Anda mencari ide, mencari referensi sebanyak mungkin untuk menemukan tema yang tepat untuk diteliti. Mungkin sekian dari saya untuk materi penelitian kualitatif di bidang pendidikan biologi. Sebetulnya masih banyak jenis penelitian yang lain, tetapi karena waktu membatasi dan keterbatasan yang lain, saya pilihkan 3 yang memungkinkan dari segi waktu dan biaya. Mungkin seperti itu dari saya. Kita bertemu di video berikutnya di penelitian pengembangan. Terima kasih.